Kalau miom-miom yang tidak mempunyai gejala ini pada umumnya ialah miom yang tumbuh keluar ke rongga panggul, jadi nggak masuk ke dalam rahim. Kalau dia tumbuh ke dalam rahim, dia sebesar biji jagung aja sudah bisa menyebabkan perdarahan yang sangat hebat, Dok. Gejala tertentu karena saya hanya rutin cek pap smear, terus USG karena saya juga umur 40. Jadi pas lagi USG rutin aja, nah itu ketahuan. Langsung saya dapat rekomen ke Dr. Arisjo. Jadi saya Dr. Arisjo check up. Oke. Nah ini salah satu contoh. Saya sebelum ini juga udah angkat satu robotik yang baru 2 minggu lalu, itu miomnya tuh 1,5 kilo loh, Dok. Kita tahu bahwa rahim seorang wanita itu cuma 30 gram. Saya tahu 1,5 kilo itu belum besar gitu, tapi dibilang terlalu kecil juga enggak ya. Halo Sobat Bunda, kembali lagi di Bunda Podcast Show. Hari ini saya dengan Dr. Agustin, kita akan membahas terkait kecanggihan operasi di zaman sekarang untuk menangani masalah reproduksi pada perempuan. Hari ini saya menghadirkan tamu yang sangat menarik dan spesial, ada Dr. Arisjo, spesialis obstetri dan ginekologi, kemudian juga mengambil keahlian di minimal invasive surgery ya dok ya, bedah robotik, histeroskopi, laparoskopi dan lain-lain ya dok. Betul dok. Baik, kemudian selain Dr. Arisjo, kita juga menghadirkan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Ibu Imelda. Halo Ibu, selamat pagi. Nah, Ibu Imelda ini merupakan pasien di Rumah Sakit Bunda yang baru saja menjalani operasi robotik untuk pengangkatan rahim setengah ya Bu ya, untuk karena masalah miomnya. Nah, berbicara dengan miom, kita coba eksplor dulu ya. Kira-kira Dr. Arisjo, miom itu apa sih dok? Miom itu merupakan pertumbuhan jinak pada rahim seorang wanita yang berasal dari otot rahim tersebut, ya dok. Nah, dan miom ini hampir ditemukan di kasus bedah kebidanan jinak itu hampir 40%, persentasenya cukup tinggi dan merupakan persentase tertinggi di mana kita melakukan pembedahan laparoskopi dan juga banyak wanita kehilangan rahimnya gara-gara penyakit tersebut. Tempat kedua diduduki oleh endometriosis, ya contohnya adenomiosis, kista coklat. Itu juga pembedahan terbanyak yang saya dapatkan dan juga notabene menurut statistik kedua terbanyak di bidang bedah benign ginekologi. Gitu. Tapi mostly untuk miom ini semuanya jinak, hampir 99%. Nah, hanya 1% itu yang mempunyai kaitan dengan keganasan yang tipenya disebut leiomyosarkom dari keganasan itu dong. Jadi kalau kita mau melakukan bedah minimal invasif, kita harus yakinkan jika wanita tersebut misalnya sudah berusia lebih dari 40 tahun, kita harus pertama yakin bahwa ini bukan merupakan suatu keganasan. Kita harus mengecilkan resiko suatu keganasan karena nggak mungkin massa rahim yang besar itu bisa keluar dari sayatan yang cuma 5 mili atau 1,5 cm. Jadi kita mempunyai modalitas seperti contohnya imaging, kita melakukan dengan MRI pelvis dengan kontras supaya kita bisa menurunkan angka kejadian keganasan tersebut pada pasien-pasien yang saya lakukan. Kemudian saya juga menilai dari adanya tumor marker untuk mengira-ngira atau bukan lebih mengira-ngira, lebih mengeksplor ya dok ya, bahwa apakah ini mungkin ke arah keganasan atau tidak, walaupun ini tidak sangat spesifik. Kemudian juga saya juga biasa suka mengambil jaringan. Ya, jadi mengambil jaringan itu kita memastikan bahwa ini kemungkinan keganasan itu akan lebih kecil. Ya, melalui 3 pemeriksaan ini sebelum saya melakukan untuk memutuskan pengangkatan dari rahim melalui bedah minimal invasif di mana saya harus melakukan morselasi atau potongan sayatan kecil-kecil sehingga tumor yang besar itu bisa keluar dari sayatan yang kecil. Jadi saya harus cukup yakin bahwa itu bukan suatu keganasan. Gitu. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya juga perlu dilakukan ya dok untuk memastikan betul. Ini keganasan atau tidak. Betul. Nah, dan kalau saya boleh tambahkan juga mengenai miom lagi ya dok ya, kalau kita balikan lagi bahwa miom ini pada umumnya ditemukan pada wanita itu tidak bergejala, lebih dari 75%. Jadi nggak ada keluhan. Iya, kadang-kadang tuh ketemunya pada saat medical check up lah, dokter tiba-tiba
saya diketemukan ada masa nih melalui pemeriksaan USG tahunan. Nah itu mostly ya seperti saya sudah sebutkan secara statistik 40%-nya miom, sisanya ya adenomiosis seperti itu ya. Kalau miom-miom yang tidak mempunyai gejala ini pada umumnya ialah miom yang tumbuh keluar rongga panggul, jadi nggak masuk ke dalam rahim. Kalau dia tumbuh ke dalam rahim, dia sebesar biji jagung aja sudah bisa menyebabkan perdarahan yang sangat hebat, dok. Nah biasanya wanita-wanita yang mempunyai miom tipenya seperti ini, dia akan datang lebih cepat mencari pertolongan karena ada perdarahan biasanya gitu. Dan bisa bikin lemes ya dok, karena darah keluar terus. Betul. Anemianya yang biasanya membuat wanita itu mempunyai keluhan seperti keluhan pada anemia pada umumnya ya. Dia kayak lemas, pucat, berdebar-debar. Nah biasanya kalau lihat perdarahan yang hebat itu orang udah panik. Gitu. Nah biasanya miom-miom yang ditemukan pada pasien yang memiliki miom seperti ini lebih kecil dibanding miom-miom yang tidak ada gejala, dok. Gitu, yang tiba-tiba pasien datang, contohnya tuh udah datang tiba-tiba udah kita mau terapi hormonal udah nggak bisa karena udah cukup besar, dan dimana pasien itu biasanya kalau yang asimptomatik kalau sampai dia udah bergejala biasanya dia udah menekan organ sekitar tuh, dok. Kalau ke belakang itu, kalau ke posterior dia akan menekan usus sehingga pasien tersebut obstipasi. Kalau dia ke anterior dia akan menekan bladder atau kandung kencing, sehingga ibunya akan sering-sering kencing walaupun kencingnya itu jumlahnya sedikit. Nah biasa dan biasa mereka pasien itu kalau udah miom besar dia mempunyai satu gejala lagi yang sering ialah nyeri panggul kronis. Tapi nyeri panggul kronisnya itu bukan sharp pain, tapi dia lebih blunt, kayak tumpul gitu. Oh kenapa ya kok ada nggak enak? Nah itu biasanya saraf-saraf yang tertekan oleh miom tersebut yang sudah membesar. Baik dok, kan tadi gejalanya banyak tuh dok, kayak bervariasi. Biasanya pasien dokter nih yang konsultasi ke dokter paling banyak keluhannya apa sih, dok? Apakah asimptomatik lebih banyak, atau tadi misalnya nyeri panggul lebih banyak, atau masalah perdarahannya banyak, atau bagaimana, dok? Dok, kalau dari saya sendiri sih saya nggak bisa bilang dari angka ya, dok ya. Cuman kalau dari bervariasi ya, ada datang dengan biasanya datang dengan tanpa keluhan yang saya USG, kadang-kadang rahimnya udah besar. Saya sebelum ini juga udah angkat satu robotik yang baru 2 minggu lalu, itu miomnya tuh 1,5 kilo loh, dok. Kita tahu bahwa rahim seorang wanita itu cuma 30 gram. Saya tahu 1,5 kilo itu belum besar gitu, tapi dibilang terlalu kecil juga enggak ya. Ya kita tahu bahwa kalau miom besar gitu pada umumnya kita di sini masih melakukan tindakan pembedahan open atau laparotomy surgery. Karena terlalu besar ya, dok, tadi ya masalahnya. Padahal tumor-tumor seperti ini bisa dilakukan dengan baik dengan tindakan minimal invasif, baik laparoskopi ataupun robotik. Tadi ya. Nah kalau Ibu Imelda sendiri nih, kira-kira keluhan yang bikin gak nyaman tuh apa sih, dok? Apakah pipisnya banyak misalnya, atau jadi pupnya jadi lebih jarang, atau gimana, Bu? Saya sebenarnya tidak punya gejala tertentu karena saya hanya rutin cek pap smear, terus USG karena saya juga umur 40. Jadi pas lagi USG rutin aja, nah itu ketahuan. Langsung saya dapat rekomen ke Dr. Arisjo. Jadi saya Dr. Arisjo check up. Nah ini salah satu contoh ya, dok, tadi asimptomatik, tapi ternyata pas screening, untung dilakukan screening ya, dok ya. Nah itulah pentingnya kenapa wanita 40 tahun tuh udah mulai rutin screening ya, dok. Betul. Biasanya berapa kali dalam setahun, dok, untuk screening? Kalau screening ini untuk balik lagi ke Ibu Imelda ya, menurut saya Ibu Imelda ini cukup baik melakukan screening gitu, karena terdeteksi lumayan cukup dini walaupun gejalanya asimptomatik. Ya. Dan kita masih tahu bahwa pemeriksaan kandungan pada wanita itu sebenarnya sebaiknya dilakukan tiap tahun. Kalau pap smear, termasuk pap smear salah satunya, tidak kan pemeriksaan kandungan pada wanita itu nggak cuman pemeriksaan fisik luarnya gitu, kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam, tapi kita juga harus mengetahui gimana nih dari organ kewanitaan yang sebelah dalam yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, yang dimana kita bisa diagnosa dengan USG, dok. Kemudian satu lagi penting untuk pap smear. Pap smear itu mencegah kejadian angka kanker leher rahim itu cukup tinggi dan mudah dilakukan. Screening toolsnya begitu banyak, dan kejadian kanker leher rahim ini cukup mengerikan kalau datanya di Indonesia ini, karena merupakan kanker pada organ wanita nomor 2 ya, setelah breast cancer. Jadi juga saya menyarankan di sini untuk para wanita
sebaiknya do your check up ya, yearly itu penting banget karena deteksi dini itu lebih baik daripada kita selalu bilang bahwa prevensi itu pencegahan itu lebih baik daripada mengobati gitu. Betul dong, betul. Jadi di sini itu early detection, terus kemudian early treatment itu jauh lebih baik daripada seorang wanita itu misalnya terkena kanker. Dan saya juga jarang bahwa dapat wanita datang dengan miom massa besar tuh Bu, tapi besarnya tuh ya udah cukup besar gitu. Kalau saya bilang mau saya terapi hormon apaan sebesar gini dong. Iya, ya langsung jawabannya ya kadang-kadang pembedahan ya Dok ya kalau gitu ya Bu ya. Ya, nah seperti itu. Jadi ya kita masih tahu juga bahwa semakin besar suatu massa, semakin banyak, semakin panjang dari durasi operasi yang kita butuhkan. Kemudian tingkat penggunaan dari anestesi dengan lamanya operasi juga makin meningkat. Ya nanti udahnya biasanya bangunnya pasiennya sedikit nggak nyaman. Kalau lama operasi bisa mual, muntah, pusing, obstipasi. Terus kemudian juga kita mau ngomong bahwa resiko komplikasinya Dok. Kalau kita bicara tentang massa yang besar sama massa yang kecil, di mana kita harus keluarkan itu mempunyai istilahnya resiko yang lebih rendah pada massa yang kecil gitu. Di mana perlukan organ sekitar juga berperan penting pada outcome dari hasil operasi tersebut gitu. Dok, ini menarik Dok. Kira-kira Dok, pasien dengan miom itu kapan sih Dok harus ditindak lanjuti dengan bedah? Atau sebenarnya bisa obat dulu Dok? Kira-kira apa Dok indikasi untuk langsung bedah nih? Selain tadi massa besar ya Dok ya, pastikan mau nggak mau harus operasi gitu ya Dok. Ada lagi nggak Dok indikasi lainnya kapan harus bedah Dok? Kalau saya akan mengobati pasien itu nomor satu tidak dengan bedah dulu Dok. Seperti saya bilang bahwa kita tuh dulu dalam saya pendidikan selalu diajar untuk diagnosa, dan diagnosa. Terapi itu akan mengikuti diagnosa. Jadi Anda harus menegakkan diagnosa dulu tersebut dengan benar. Jadi kalau Anda bilang terapi, saya juga nggak langsung bilang, oh langsung bedah gitu. Saya akan lihat dari diagnosa saya, apakah yang saya dapat tawarkan ke pasien tersebut. Apakah kalau kita misalnya, kita ambil contoh lah, kalau kita ngomong secara teori mungkin ngawang-ngawang. Kalau misalnya wanita asimptomatik, dia punya rahim, misalnya usianya udah mendekati masa menopause, ibunya dibilang, oh saya udah preklimakterik Dok, saya sudah nggak teratur, 2-3 bulan sekali, bahkan bisa 4 bulan, terus saya lihat masanya kecil, nggak ada perdarahan hebat, nggak ada gejala istilahnya yang membuat kualitas hidup wanita tersebut berkurang gitu. Biasanya saya akan observe. Kadang-kadang saya kalaupun saya mengkasih hormon terapi pun saya juga nggak gitu menyukai preparat yang ada estrogen Dok. Ya biasanya saya kalau misalnya apalagi yang kita udah tahu kalau wanita-wanita udah preklimakterik itu estrogennya udah berkurang nih. Kemungkinan misalnya untuk miom bertumbuh itu lebih jarang, lebih progresivitas dari suatu miom itu nggak begitu agresif lah menurut saya. Nah, saya biasa kasih preparat hormonal atau saya kasih GnRH di mana saya coba untuk tahan perkembangan hormonal miom tersebut sehingga saya bisa observasi kembali. Kalau emang nanti nggak ada keluhan ya biarkan saja. Nanti udah menopause ya dia hilang sendiri. Tapi kalau misalnya lain hal ceritanya kalau misalnya pasien tersebut datang usia 40 tahun, 38 tahun, 42 tahun. Nah, itu ke menopause begitu panjang Dok. Apalagi wanita-wanita yang mempunyai gejala perdarahan. Nah, Anda harus pertimbangkan gitu. Apakah terapi ini maksudnya make sense? Apalagi Anda datang misalnya HB pasiennya udah HB-nya udah 6, 7 Dok, udah transfusi berkali-kali. Nah, kalau kayak gitu keberhasilan dari suatu hormon terapi, in my opinion ya Dok ya, kayaknya agak kurang gitu. Ya, kita bisa menawarkan sesuatu yang baik. Contohnya kita bisa melakukan bedah minimal invasif. Kita bisa ngangkat contohnya seperti ibu ini, rahimnya doang sebagian, tubanya kita angkat, tapi akhir ceritanya ialah end of the story, outcome pembedahan ini bahwa ibu ini tidak mempunyai masalah perdarahan, tapi tidak menopause. Jadi itu ialah win-win solution. Kita jangan melakukan over treatment, tapi kita nggak boleh under treatment. Kita harus lihat gejalanya. Kalau pasien perdarahan, kita atasi perdarahannya. Makanya menurut saya ialah diagnostik dulu, kemudian baru kita tentukan terapinya gimana. Jadi nggak langsung selalu, semua pasien datang besok kamar operasi dibedah. Nggak seperti itu. Saya biasanya akan butuh diagnostik lainnya. Gitu. Jadi memang penting ya Dok, jadi untuk anamnesis dulu, konsultasi dulu, dan juga tentunya ada pemeriksaan penunjang ya Dok yang perlu dilakukan. Dan gak semua miom itu harus dibedah ya Dok, karena sesuai sama kondisi pasien masing-masing. Seperti itu. Oke Dok, terkait tata laksana nih Dok, sekarang kan udah maju ya Dok teknologi ini ya Dok. Nah salah satu yang paling hit saat ini itu ada bedah robotik Dok, seperti yang dilakukan pada Ibu Imelda, abis bedah robotik. Kira-kira bedanya apa sih Dok antara
antara bedah robotik dan bedah biasa yang dilakukan seperti laparoskopi atau mungkin laparotomi yang dibuka ya dok ya? Ya di sini saya lebih membedakan kedua ini ya dok ya. Laparotomi kalau kita ngomong ya gampangnya ialah dokternya gampang, pasien udahannya setengah mati. Kesakitan, butuh transfusi, perdarahannya lebih banyak, organ dalam itu terekspos dengan lingkungan rumah sakit, yang dimana resiko infeksi tinggi, ya terus pemulihan yang lebih lama, ya itu mempengaruhi pasien tersebut. Nah ada bedah minimal invasif yang menawarkan bahwa dalam tanda kutip, dokternya harus bekerja berjuang lebih dikit demi kebaikan pasiennya, di mana outcome-nya itu jauh lebih baik. Ya, di mana dokternya itu harus berkonsentrasi menggunakan sayatan segitu kecil, di mana dokter itu harus bekerja lebih lama untuk dengan alat-alat yang sekecil mungkin, dengan sayatan sekecil mungkin demi kebaikan si pasien, outcome-nya, supaya pasiennya perdarahannya lebih sedikit, presisi, visualisasi lebih baik, terus kemudian pemulihan pasien lebih cepat, pasien lebih return to normal activity-nya, kembali ke aktivitas normal lebih cepat lagi dengan tadi segala keuntungan yang bisa ditawarkan dari bedah minimal invasif. Nah ini ada lagi dok, sejak tahun 2005 di dunia ini mereka sudah mempunyai robotic system, di mana kita di Indonesia, di mana Rumah Sakit Bunda ini merupakan pionir untuk bedah robotik, mengadopsi sistem ini dari tahun 2012. Udah cukup lama ya dok ya? Tentunya experience-nya lebih tinggi ya dok ya? Betul, learning curve dari, kita tahu bahwa semua namanya di bidang kedokter butuh yang namanya learning curve dok. Ya, sebagai seorang dokter masih kita akui bahwa itu adalah proses yang harus kita lewati. Ya, jadi kita bilang bahwa bedah robotik ini menawarkan bahwa dokternya itu di akhir cerita nggak kecapean, kelelahan sampai kelihatannya KO, mempunyai konsentrasi yang lebih baik untuk melakukan pembedahan berikutnya. Nah, dan berikutnya ialah pasien itu mempunyai kualitas yang lebih baik pasca operasi. Kita tahu bahwa pembedahan robotik itu dari pengalaman saya pribadi, dari pertama kali saya punya pasien, itu saya jatuh cinta langsung kepada robotik sistem itu. Karena saya lihat pasien saya itu berasa bedanya. Walaupun dari segi statistik orang bilang bahwa, oh dari segi studi bilang multi-center study, oh ini nggak berefek. Terutama di bidang benign. Dibilang bahwa perdarahannya mirip, terus kemudian penyembuhan pasca operasi pasiennya tidak berbeda bermakna, terus kemudian convert yang cukup membedakan ialah konversi ke laparotomi. Itu lebih tinggi pada kasus-kasus dengan bedah laparoskopi. Tapi bedah robotik itu dia lebih sedikit. Dan perbedaannya kadang-kadang yang saya bilang prolong surgery time, ya itu menurut saya sih sedikit, in my opinion ya, sekali lagi ini opini saya sedikit exaggerating, karena prolong surgery time itu kita lihat dengan berjalannya waktu, kita bisa memasang docking robotik itu di bawah 5 menit. Cepet banget. Kalau yang dibilang 30-35 menit pemanjangan waktu itu, saya nggak butuh selama itu. Ya. Berarti sebenarnya tergantung skill juga ya dok, dan tadi learning curve ya dok ya, semakin terbiasa dan udah tahu trik-triknya mungkin akan lebih cepat ya dok ya sebenarnya, docking time dan lain-lain ya dok. Dan saya juga mau bilang bahwa mungkin yang membedakan itu mengenai trauma jaringan di sini berperan. Dimana kalau kita tahu bahwa pada laparoskopi itu kadang-kadang kita tahu trokar kita bergeser, ya kemudian Anda mesti membayangkan ya trokar itu adalah benda padat gitu ya, baik itu dari plastik ataupun dari metal yang kita gunakan yang reusable, itu tetap melukai jaringan, di mana kalau itu bergeser keluar masuk keluar masuk. Nah beda dengan robotic system di mana ini kita punya access point yang disebut trokar ini atau kanula ini di docking atau di fiksasi ke tangan robot dok. Jadi yang kita lakukan ialah gerakan memutar yang disebut pivoting untuk mencapai organ tersebut tanpa memberikan trauma pada jaringan pasien. Dan Anda tahu bahwa di kulit itu ialah sensitif sekali terhadap nyeri. Benar. Kegores dikit aja sakit dok. Benar. Nah itu yang mungkin dari pandangan saya itu memberikan keuntungan bagi pasien. Anda mesti membayangkan kalau Anda cuma sekali masuk atau keluar gitu. Tapi kalau Anda lakukan itu 3 atau 4 jam, nah itu akan memberikan perbedaan menurut saya yang cukup signifikan. Bener dok. Ya? Oke, nah ini menarik banget dok, bener. Jadi selain menguntungkan untuk pasien, tapi yang operatornya juga akan lebih mudah ya dok ya. Kita nggak bisa ngakuin bahwa namanya operator itu kelelahan mempengaruhi performance dia. Kalau saya pernah seharian operasi ya, kalau misalnya Anda udah 6 jam itu berasa lelahnya. Di saat laparoskopi Anda berdiri, di saat Anda harus mengatur bahwa Anda harus mengatur di mana Anda mempunyai presisi yang baik.
Sementara dengan bedah robotik Anda duduk, Anda bekerja secara ergonomis. Benar. Jadi untuk operasi kedua pun saya akan tetap fit gitu. Dan lebih sampai fokus operasi ya ketiga. dok ya. Iya. Oke. Visualisasi mempengaruhi. Robotik itu mempunyai visualisasi aktif 3D. Di mana kita nggak usah kesusah payah untuk mencapai suatu target organ. Kita harus hand-eye coordination kita dengan baik. Itu udah otomatis sendiri dok. Kayak kita menggerakkan tangan. Apalagi dokter bilang menjahit, itu kayak jari saya menari di dalam dok. Menjahit, nggak usah kayak laparoskopi saya setengah mati untuk mendapatkan satu jahitan. Seperti itu dok. Oke, baik. Ya? Nah, tadi kita udah dengar nih keuntungan-keuntungan yang Dr. Arisjo sudah sebutkan tadi. Nah, kalau dari Ibu Imelda sendiri, kira-kira apa sih Bu yang Ibu rasakan setelah operasi? Kan Ibu baru operasi 2 hari yang lalu ya Bu ya, dan udah bisa beraktivitas, udah bisa jalan, kesini pun tadi udah jalan ya Bu ya? Pertama udah bisa jalan. Mantap. Coba boleh di-sharing nggak Bu apa yang dirasakan setelah operasi? Setelah operasinya sih berasanya pertamanya paling perutnya agak mulus ya, sakit perut gitu, tapi itu masih bisa ditahan karena katanya kan pengaruh anestesi segala macam. Tapi setelah itu udah langsung bisa belajar miring kanan, miring kiri, belajar duduk dengan sandaran, duduk tanpa sandaran, habis itu ya belajar jalan. Udah langsung bisa dari hari setelah operasi malamnya udah bisa duduk tanpa senderan. Dan hari ini pun udah mulai jalan-jalan di sekeliling bed ya Bu ya. Hari pertama udah dari hari pertama. Mandi sendiri. Wah, jadi memang sebenarnya keuntungan itu dirasakan juga untuk pasien ya dok. Bener, ya. dok. Dan mungkin setelah operasi juga emang harus mobilisasi ya dok ya. Betul, kan itu penting. Dulu katanya kalau habis operasi harus bed rest nih dok. Padahal sekarang mah enggak ya dok ya. Iya, karena kan kita tahu bahwa namanya operasi terjadi perdarahan. Kalau perdarahan itu menggeser kekentalan darah, itu sebagai mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Nah, kekentalan darah ini ditambah pada pasien-pasien yang mempunyai resiko faktor terjadinya trombosis, ini akan mempermudah terjadinya trombosis. Nah, kalau trombosis itu terjadi, saya rasa bagi setiap surgeon yang ada di muka bumi ini, mereka nggak pingin pasiennya terkena trombosis atau emboli. Dan itu jika terjadi bisa berakibat fatal. Ya, jadi saran saya mobilisasi, cuman kan kita nggak sembarangan bisa gitu dok. Pasien suruh bangun-bangun, tapi pasiennya kesakitan setengah mati kan, itu nggak mungkin tercapai kan. Jadi ya menurut saya cukup puas dengan minimal invasive surgery yang saya bisa tangani sementara, terutama dari robotik ya. Saya nggak bisa bilang bahwa pasti semua robotik. Laparoskopi sudah baik, tapi robotik sistem lebih baik. Much better. Iya, much better ya. Jadi kita coba bilang, perbedaannya secara tidak signifikan. Itu kan dari studi Anda gitu. Tapi kenyataannya di depan pasien, di depan mata saya kan berbeda dari apa yang dibicarakan dari hasil outcome study tersebut. Baik dok. Ya. Jadi sebenarnya nyeri itu mempengaruhi mobilisasi pasien. Betul. Nah, karena robotik ini nyerinya minimal, maka pasiennya juga bisa gerak-gerak ya dok ya. Iya. Baik, siap. Saya kalau lagi cerita nih dok, saya masih amazed sama satu pasien saya yang saya bilang ya Bu ya. Itu pasien hari kedua, hari ketiga udah jalan-jalan di mall. Wow. Sampai pasien itu kembali, tapi sayangnya kembali dengan perdarahan pada jahitan yang dioperasi gitu. Nah, itu yang menurut saya, kita tahu bahwa robotik sistem ini seperti kita menyulap dalam melakukan operasi, dan pasien ini pulihnya sampai sebegitu cepatnya. Saya punya kasus kedua yang dimana saya angkat miom itu 1 puncak lagi itu kalau nggak salah wanitanya 39 tahun. Itu setelah saya angkat robotik, minggu ketiga, begitu 2 minggu selesai, minggu ketiga plus 0, pasien itu udah di Amerika. Saya bilang, Ibu, Anda berani sekali ke Amerika. Ya habis saya udah nggak apa-apa dok gitu. Terakhir saya punya pasien sebelum 2 bulan dia udah berenang sendiri gitu. Saya bilang, saya kan masih mencek bahwa apakah jahitan Anda di dalam vagina itu sudah sembuh. Karena kalau pengangkatan rahim total, kalau air itu masuk ke dalam rongga perut melalui merendam atau berenang, itu kan bisa infeksi perut, seluruh perut yang disebut peritonitis dok. Ya, jadi ya saya cukup amazed dengan hasil-hasil yang dibuat. Anda boleh bilang studinya nggak begini, studinya nggak begitu, tapi pasien saya di depan mata saya di lapangan itu bercerita beda gitu. Betul. Saya bukan bilang pasti tidak ada yang tidak sakit ya Bu, dok ya. Saya juga bilang bahwa saya akan bilang ini selalu realistis. Rasa sakit itu mungkin ada, dan rasa sakit itu tiap pasien itu sangat subjektif. Tapi kita bisa mengurangi rasa sakit itu dengan teknik pembedahan minimal invasif,
terutama dari robotik sendiri. Ya. Wah, menarik banget dok. Dok, kan dokter objinnya ngambilnya di Jerman ya dok ya? Iya. Nah sebenarnya ada nggak sih dok perbedaan antara teknologi di sana dan di Indonesia? Apakah sebenarnya sama aja dok? Cuma beda lokasinya doang? Atau SDM atau seperti apa dok perbedaannya? Kalau yang saya lihat dari saya adaptasi dan saya berpraktek di sini, semua modalitas yang ada di Jerman ada kok di Indonesia. Anda mau MRI ada, MRI kita juga nggak kalah bagus. Anda mau tumor marker juga hasilnya dalam nggak sampai sehari kita udah dapat. Ya. Anda mau hysteroscopy juga ada. Jadi ya saya nggak merasa kan adanya perbedaan saat saya berpraktek di Jerman ataupun di sini gitu. Ya, jadi kalau dari saya pribadi sih, ya saya cukup puas di Indonesia juga berpraktek. Nyaman ya dok di sini ya dok ya? Nyaman. Oke, siap-siap. Nah dok, kira-kira ada nggak sih perbedaan persiapan operasi dengan bedah robotik dan bedah yang biasa seperti laparoskopi dok? Nanti saya juga nanyakan ini ke pasiennya gimana. Boleh dok, boleh dok. Karena perbedaan secara khususnya nggak ada ya dok ya. Mungkin kita perlu bawa minimal invasive surgery kalau kita mau mencapai organ kandungan itu kita butuh pasien kadang-kadang 30 derajat kepala lebih rendah. Ya mungkin ini yang membedakan dengan laparotomi surgery atau bedah terbuka karena posisi pasien bisa tegak. Di mana aliran darah dan volume darah yang balik ke jantung dan paru itu lebih meningkat dengan teknik pembedahan minimal invasif ini. Jadi mungkin ya saya perlu dari dokter paru, dokter jantung untuk persiapan toleransi operasinya. Apakah pasien ini capable untuk dalam kondisi tersebut paru dan jantungnya siap dengan kondisi tersebut. Kalau emang sudah dilakukan dan sudah di ACC untuk toleransi tindakan yang baik, ya saya bisa melakukan, tidak ada persiapan khusus dok. Nah bener dok, ini juga yang sering banyak ditanyain pasien, padahal dia nggak ada keluhan jantung, kenapa harus konsul jantung dok preoperasi? Padahal itu pentingnya dok tadi ya, itu pentingnya, karena dinilai persiapan jantungnya, parunya, dan memastikan bahwa durante operasi pasien aman, dan setelah operasi juga pasien juga aman ya dok ya. Siap. Saya selalu bilang 100 kalau kurang 1 poin itu tidak perfect dok. Jadi dokter itu perfeksionis ya dok ya, dan itu butuh untuk dokter bedah sebenarnya dok ya. Baik. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Imelda nih. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing Bu? Saya sih kan udah ngerasain sesar 2 kali. Sesarnya juga udah cukup lama, 7 tahun lalu yang terakhir. Jadi berasanya sih perbedaannya kalau dulu sesar kan kita juga udah langsung harus bisa mobilisasi kan. Tapi berasnya kalau dulu tuh perih gitu. Kalau sesar tuh biarpun jalan turun dari ranjang itu berasnya perih. Kalau ini nggak ada sakit sedikit tapi nggak berasa perih gitu. Kalau dulu sesar tuh kayak perihnya kayak disesat pisau gitu. Kalau ini nggak, jadi maksudnya lebih enak untuk buat bisa jalan-jalan sendiri. Terus saya juga di kamar nggak selalu ditemenin, nggak ada yang temenin gitu, sendiri aja sekarang ini juga, dan emang bisa sendiri, jalan juga bisa sendiri gitu Bu ya. Oke, good. Nah dok, ini menarik banget ya dok ya cerita-cerita pasien ini ya dok. Kemudian saya mau tanya di dok, kira-kira pasien dengan operasi robotik ini perlu misalnya pos operasi perlu kontrol nggak sih dok? Kemudian ketika di rumah apakah pasien harus bed rest atau ya udah kayak daily activity normal nggak apa-apa, silakan gitu dok? Saya harus bilang juga bahwa kontrol pasca operasi itu penting. Terutama kita tahu bahwa bedah minimal invasif kita bisa memperbaiki kualitas hidup pasien dengan sayatan yang minimal, dengan akses yang minimal untuk mengoperasi organ-organ besar. Tapi Anda pun melakukan bedah terbuka atau bedah minimal invasif, luas dari operasi tetap sama dok. Jadi pemulihan itu harus pasien butuhkan. Walaupun return to normal activity lebih cepat dari bedah terbuka. Ya, jadi saya tetap menyarankan pasien saya untuk kontrol pasca operasi. Biasa saya lihat 1 minggu sebelum pasien pulang itu saya periksa, saya lengkap dengan USG, saya lihat ginjalnya juga. Terus kemudian setelah itu 1 bulan saya periksa, dan kalau emang misalnya baik, ada beberapa pasien yang dokter saya kontrol di bulan ketiga aja, boleh nggak boleh. Biasanya kalau bulan ketiga untuk melihat, atau bulan kedua, bulan ketiga itu apakah jahitan di vagina, terutama pada total laparoskopi hysterektomi itu, apakah jahitan di vagina itu udah sembuh. Biasanya itu bulan kedua ya. Nah terus kemudian kalau bulan ke-6 itu biasanya benang yang saya gunakan itu biasanya benang yang resorbable tapi cukup lama dok, yang disebut Bab Sacher.
Saya lebih menyukai benang itu karena memberikan waktu untuk jaringan itu untuk sembuh. Karena penyembuhan tiap orang itu beda. Dan benang itu karena dia membutuhkan waktu lebih lama untuk penyerapan, memberikan keuntungan juga buat pasien. Tapi kita juga harus cek apakah benang itu memberikan nanti efek samping. Seperti contohnya ya, misalnya granulom akibat reaksi peradangan pada saat penyerapan dari benang tersebut. Biasanya saya minta pasien 6 bulan untuk balik. Dan 12 bulan saya lihat gitu. 12 bulan saya lihat tujuannya untuk bahwa pasien sudah kembali normal sedia kala dalam waktu 1 tahun. Tapi bukan berarti 1 tahun pasien kesakitan pemulihan, enggak dong. Biasanya pasien saya 1 minggu jalannya juga udah gagah-gagah dok. Tadi kan ada cerita juga dok, pasien udah flight kemana ya dok? Udah nggak meringkuk-meringkuk jalan dok gitu. Oke. Dok, satu pertanyaan lagi dok. Boleh. Sekarang kan teknologi udah makin canggih nih dok. Katanya ada operasi yang 5G dok. Jadi pasien di mana, dokternya di mana. Nah, apakah teknologi ini akan ada di Indonesia dok? Teknologi ini akan dicoba di Indonesia bulan September awal ini. Wow. Dari hitungan hari nih dok. Konferensi urologi yang tanggal 4 sampai 6 September ini. Mereka akan melakukan bukan jaraknya cuma puluhan kilometer loh dok. Mereka akan melakukan telesurgery yang saya tahu nih ya, infonya ialah 2 robotic system akan melakukan teknik pembedahan dari Bali ke Jakarta. Wow, jauh ya dok. Ya, kita tahu bahwa geografis kita di Indonesia kadang-kadang distribusi dokter yang kurang, geografis yang menyulitkan untuk pasien datang ke dokter. Nah, ini kemungkinan bisa diatasi dengan telesurgery dok. Ya, menurut saya kemajuan teknologi ini bisa membantu untuk memperbaiki layanan kesehatan. Benar dok. Jadi mungkin di Indonesia ya. Benar dokter, kan emang masalah di Indonesia ini adalah persebaran dokternya emang nggak terlalu rata ya dok. Betul. Dan pasien di mana-mana pasti ada ya dok. Ada, selalu pasti ada. Teknologi ini membantu sekali ya dok. Anda bayangkan kalau suatu saat teknik robotik sistem ini akan terbiasa, itu akan istilahnya menjadi umum, di mana robotik sistem ini akan menjadi affordable bagi semua. Anda bisa membayangkan bahwa saya perlu duduk di Bunda, saya bisa operasi pasien di Papua tanpa harus pasien itu datang ke Indonesia. Saya dapat pasien dari Papua, saya dapat dari pasien dari Makassar, dari Manado. Anda bisa bayangkan kalau saya punya robotik arm di sana, saya punya internet yang baik, nah saya udah bisa operasi di sini tanpa saya harus terbang ke sana atau pasien harus terbang ke sini. Dan menurut saya telesurgery itu is going to be our next future. Menurut saya sih. Wow, menarik dok. Dan apakah di Bunda akan dilakukan itu dok? Saya berharap ya dok ya. Saya berharap bahwa Bunda akan semoga akan ada ya dok ya. Oke, wah menarik banget. Jadi mungkin untuk podcast hari ini kita sudahi ya dok ya, karena saya rasa udah banyak hal yang sudah disampaikan, kemudian juga ilmu yang kita dapatkan juga sudah banyak. Oke, jadi bagi para sahabat Bunda yang punya masalah tentang menstruasi atau misalnya pada saat screening ada miom, jangan lupa konsultasi dulu ke dokter. Di sini ada Dr. Arisjo dan dokter-dokter lainnya juga. Kalau mau reservasi juga gampang dok sekarang di One Bunda ya dok ya. Iya, One Bunda. Jadi tahu tuh kapan dokternya praktik, jam berapa, tinggal reservasi di website ataupun di aplikasi. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Dan doa saya dok, semoga tadi yang 5G telesurgery itu udah mulai bisa ya dok ya di Bunda ya dok. Jadi akan memudahkan juga untuk pasien. Oke, baik saya sudahi sampai sini. Terima kasih Dr. Arisjo dan Ibu Imelda. Special thanks karena udah mau menyempatkan datang kemari ya dok ya. Ekstra loh, pakai special effort dok. Hari kedua pas operasi ikutan podcast. Nah ini buktikan kalau pasien udah oke dok ya, jalan juga udah oke tanpa nyeri. Baik, saya sudahi sampai sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.